Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan senantiasa selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar mengenai soal-soal P3K untuk kompetensi teknis pedagogi keguruan. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Hasil pengolahan nilai matematika oleh Pak Rudi menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah siswa kelas 6, ternyata 28 siswa memperoleh di atas atau mencapai KKM. Adapun KKM yang ditetapkan untuk pelajaran matematika adalah 70 dan 4 siswa mendapatkan nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut dengan A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, E. Penilaian menyeluruh. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, secara umum ada dua prinsip penilaian, yaitu penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, penilaian acuan patokan ini disebut juga dengan penilaian acuan kriteria. Nah, karena ada kriteria tertentu yang menjadi patokan dalam sebuah penilaian. Suatu penilaian disebut penilaian acuan patokan jika dalam melakukan penilaian itu kita mengacu pada suatu kriteria tertentu, nah yang telah dirumuskan sebelumnya. Nilai-nilai yang diperoleh siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan atau mastery materi pelajaran siswa tentang pengajaran sesuai dengan tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Nah, kriteria yang digunakan pun bersifat mutlak. Artinya, kriteria itu bersifat tetap dan berlaku bagi semua siswa yang mengikuti tes di lembaga terkait. Nah, selain itu, nilai dari hasil penilaian acuan patokan ini dapat dijadikan indikator untuk mengetahui sampai di mana tingkat kemampuan dan penguasaan siswa terhadap materi pengajaran tertentu. Nah, intinya penilaian acuan patokan ini disebut juga penilaian acuan kriteria karena dalam penilaiannya ada kriteria tertentu yang dijadikan patokan. Nah, contohnya seperti ini. Untuk dapat dinyatakan lulus dalam kegiatan pembelajaran, maka setiap siswa harus memenuhi syarat antara lain nilai sikap minimal B dan memperoleh nilai pengetahuan di atas KKM. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, maka siapapun yang tidak memenuhi syarat akan dinyatakan gagal dan harus melakukan remedial. Nah, ini merupakan bentuk dari penilaian acuan patokan. Ada kriteria tertentu yang dijadikan patokan dalam penilaian. Nah, sesuai contohnya di sini, yang dijadikan kriteria itu kan penilaian sikapnya harus minimal B dan nilai pengetahuannya di atas KKM. Selanjutnya, penilaian acuan norma atau PAN. Secara singkat dapat dirumuskan bahwa penilaian acuan norma ini adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain termasuk di dalam kelompok itu. Nah, dengan kata lain, penilaian acuan norma ini pembandingnya nilai dengan kelompok yang lain. Misalnya begini teman-teman, di suatu sekolah ini ada kelas A dan kelas B. Nah, misalnya kelas 6 itu ada dua dia, kelas 6A, kelas 6B. Nah, di kelas 6A ini katakanlah yang kemampuannya di atas rata-rata. Kemudian yang di kelas 6B ini, mohon maaf ini, berarti kemampuannya dia di bawah rata-rata. Nah, jadi yang menjadi acuan penilaian itu adalah membandingkan nilai yang diperoleh siswa dengan nilai siswa yang lain termasuk di dalam kelompok itu. Nah, lebih tepatnya perhatikan contoh berikut. Nah, misalnya pada pelajaran bahasa Indonesia siswa mendapat skor 80 di kelas B akan mendapat nilai A. Jadi kalau di kelas B nilai 80 itu A dia. Nah, sedangkan di kelas C siswa yang mendapat skor 65 ini akan mendapat nilai A juga. Padahal kan nilainya beda. Nah, mengapa bisa demikian? Karena nilai yang didapat siswa hanya dihubungkan dengan norma kelompoknya. Pada kelas C ini norma kelompoknya rendah. Maka skor 65 saja sudah bisa mendapat nilai A. Sedangkan pada kelas B ini norma kelompoknya tinggi. Jadi skor 80 ini baru bisa mendapat nilai A. Nah, inilah yang disebut dengan penilaian acuan norma atau PAN. Jadi sangat jelas teman-teman, kalau penilaian acuan patokan itu ada kriteria tertentu yang dijadikan acuan. Kalau penilaian acuan norma itu pembandingnya adalah kelas yang lain. Nah, dengan demikian kita bisa menjawab pertanyaan ini sesuai dengan pembahasan tadi
bahwa prinsip penilaian ada dua, yaitu penilaian acuan patokan, di mana penilaian acuan patokan mengacu pada kriteria tertentu yaitu KKM, dan penilaian acuan norma yaitu penilaian yang mengacu pada norma kelompok atau kelas. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang A, penilaian acuan patokan. Soal berikutnya. Pak Irwan akan melakukan penelitian tindakan kelas. Sebelum melakukan penelitian, Pak Irwan mengemukakan latar belakang penelitian, tujuan, dan manfaat penelitiannya. Pernyataan yang tepat mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Pak Irwan ada pada bagian A. Bab 1, bagian 1, bagian 3, dan bagian 4. B. Bab 2, bagian 1, bagian 2. C. Bab 3, bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. D. Bab 1, bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. E. Bab 5, bagian 1. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, berikut ini adalah kerangka penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di bab 1 ini, untuk bagian satunya berisi latar belakang, bagian 2-nya berisi rumusan masalah, bagian 3-nya berisi tujuan penelitian, bagian 4 manfaat penelitian, bagian 5 definisi operasional, dan bagian 6 hipotesis tindakan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pada bagian ini ada beberapa tipe soal yang menyebutkan seperti ini. Ini bab 1 bagian 1, nah itu latar belakang. Kalau bab 1 bagian 2 berarti dia rumusan masalah. Tetapi ada juga beberapa soal yang menyebutkan seperti ini. Bab 1 materi 1, nah itu latar belakang. Bab 1 materi 4, nah itu manfaat penelitian. Jadi ini ada yang mengatakan bagian, ada juga yang mengatakan materi. Jadi itu sama saja, bagian sama, materi sama. Kemudian di bab 2, yaitu kajian pustaka, ini ada bagian kajian teori dan bagian hasil penelitian terdahulu. Di bab 3, yaitu metode penelitian, nah di sini ada setting penelitian pada bagian pertama. Nah, di setting penelitian ini ada tempat, waktu, lokasi, dan subjek penelitian. Kemudian pada bagian kedua dari bab 3 ini, ada rancangan penelitian, yaitu gambar alur PTK dan penjelasannya. Di bagian ketiga ini ada prosedur penelitian. Nah, dalam prosedur penelitian ini, memuat langkah-langkah siklus dalam penelitian itu sendiri, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data atau observasi, dan refleksi. Kemudian pada bagian 4, dalam bab 3 ini, memuat data dan sumber data. Pada bagian 5, memuat teknik pengumpulan data, dan pada bagian 6, memuat teknik analisis data. Selanjutnya pada bab 4, yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasannya. Nah, di bagian pertama, ini ada hasil penelitian yang meliputi pemaparan data pada masing-masing siklus. Kemudian pada bagian kedua, ada pembahasan dari setiap siklus. Dan yang terakhir, pada bab kelima, ini memuat kesimpulan dan saran. Nah, pada bagian pertama dari bab kelima ini memuat kesimpulan. Pada bagian kedua dari bab kelima ini memuat saran. Nah, ini merupakan kerangka penelitian tindakan kelas. Nah, dengan demikian, dari apa yang sudah kita bahas tadi, tindakan yang dilakukan Pak Irwan ini ada pada bab 1, yaitu bab pendahuluan. Nah, kita lihat di sini. Jadi, sebelum melakukan penelitian, Pak Irwan ini mengemukakan latar belakang penelitian. Nah, latar belakang ini kan ada di bab 1, bagian 1. Jadi, dari option ini kita pilih dulu. Yang mana ada bab satunya? Nah, yang ada bab satunya kan option A dan option D. Jadi, yang lainnya ini sudah pasti salah. Kita tinggal memilih antara A atau D. Nah, kita lihat. Di sini kan Pak Irwan mengemukakan latar belakang. Nah, latar belakang itu ada pada bagian 1. Kita lihat di sini. Di option A ada bagian 1. Di option D juga ada bagian 1. Nah, kemudian tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dan manfaatnya di mana? Nah, tujuan ini ada di bagian 3. Manfaat ada di bagian 4. Jadi, bagian 1, bagian 3, bagian 4. Nah, yang mana yang ada bagian 1, bagian 3, bagian 4? Nah, jadi yang ada itu adalah pada option A. Jadi jawabannya yang tepat yaitu yang A. Kalau yang D, kenapa tidak bagian 2? Karena bagian 2 itu kan memuat rumusan masalah. Sedangkan di sini diceritakan Pak Irwan ini tidak mengemukakan rumusan masalah. Kalau ada 2 kan keliru. Padahal di sini Pak Irwan itu tidak mengemukakan rumusan masalah. Dia langsung ke bagian 3-nya. Mengemukakan tujuan. Jadi yang D ini kurang tepat. Nah, jadi untuk teman-teman silahkan
dipahami bagian-bagian dari kerangka PTK. Karena dengan kita memahami bagian-bagian dari kerangka PTK, mau dibolak-balik seperti apapun nanti tipe soalnya, mudah-mudahan kita bisa menjawab dengan benar. Soal berikutnya. Bu Nana adalah seorang guru kelas 5 di sekolahnya dan sedang melakukan penelitian tindakan kelas. Untuk merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya, serta mencari jalan keluar untuk tindakan lanjut PTK, sebaiknya dilakukan Bu Nana pada tahapan A. Analisis, B. Refleksi, C. Observasi, D. Diskusi, E. Hipotesis. Kita lihat kembali dari pembahasan tadi, ini tindakan yang dilakukan oleh Bu Nana ini ada pada bab 3, metode penelitian. Nah, jadi di sini Bu Nana ingin merenungkan kembali. Nah, merenungkan kembali itu kan ada di bagian dari prosedur penelitian, yaitu langkah-langkah dari siklusnya. Nah, siklus PTK itu kan secara umum ada 2, siklus 1, kemudian dilanjutkan dengan siklus 2. Nah, siklus 1 itu kan yang pertamanya perencanaan dulu, baru pelaksanaan, baru pengamatan, refleksi. Nah, di refleksi inilah kita memutuskan atau mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi pada siklus 1. Nah, kemudian baru dilanjutkan ke siklus 2. Nah, jadi tindakan Bu Nana untuk merenungkan kembali perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut PTK-nya itu ada di bagian refleksi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal berikutnya. Perhatikan kerangka PTK berikut ini. 1. Abstrak, latar belakang, manfaat PTK, hipotesis penelitian. 2. Siklus 1, siklus 2, refleksi, rekomendasi. 3. Pembahasan hasil penelitian. 4. Waktu pelaksanaan dan prosedur penelitian. Urutan bagaimana cara penulisan PTK yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 3, 4, 2, C. 1, 3, 2, 4, D. 1, 4, 3, 2, E. 1, 4, 2, 3. Nah, inilah yang kita sampaikan tadi, bahwa teman-teman harus menghafal bagian-bagian dari PTK. Jadi mau dibolak-balik seperti apapun, kalau teman-teman sudah menghafal bagian-bagian dari kerangka PTK itu, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Nah, jadi dari pernyataan-pernyataan ini, kita lihat pada pernyataan pertama, abstrak, latar belakang, manfaat PTK, hipotesis penelitian, ini ada di bab 1, yaitu bab pendahuluan. Kemudian pernyataan yang kedua, yaitu siklus 1, siklus 2, refleksi dan rekomendasi, ini ada di bab 3, yaitu metode penelitian. Selanjutnya pernyataan 3, pembahasan hasil penelitian, ini ada di bab 4. Kemudian di pernyataan keempat, waktu pelaksanaan dan prosedur penelitian, ini ada di bab 3. Nah, jadi dengan melihat pernyataan-pernyataan ini masuk ke bab yang mana, kita bisa melihat opsinya kembali. Dari opsi ini tentu yang pernyataan 1 ini kan masuk di bab 1, berarti dia harus ada di awal. Nah, kita lihat. Nah, kebetulan di sini semua opsinya ada di awal. Nah, sekarang tinggal kita melihat bagian terakhirnya. Ada 4, 2, 4, 2, 3. Nah, dari masing-masing ini, mana yang cocok ada di paling belakang? Kita lihat. Ini kan pernyataannya nih. Yang bab terakhir itu kan yang bab 4. Hasil penelitian, yaitu pernyataan 3. Jadi yang harus di belakang itu adalah pernyataan 3. Nah, dari opsi ini, yang pernyataan di belakangnya adalah pernyataan 3, yaitu yang E. Berarti jawabannya yang tepat untuk pertanyaan ini adalah yang E. 1, 4, 2, 3. Nah, khusus untuk soal dengan tipe mengurutkan seperti ini, bagaimana triknya sudah kita bahas dalam soal kompetensi teknis bahasa Indonesia. Nanti silakan teman-teman cari video di playlist kami mengenai soal kompetensi teknis bahasa Indonesia. Bagaimana trik untuk mengerjakan soal dengan tipe mengurutkan. Soal berikutnya. Dalam rancangan penelitian tindakan kelas, untuk bisa menjawab terkait siapa, di mana, kapan, dan bagaimana suatu penelitian dilakukan, hal ini terdapat pada bagian A. Bab 1 bagian 1, B. Bab 3 bagian 1, C. Bab 3 bagian 2, D. Bab 4 bagian 1, dan E. Bab 4 bagian 2. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, jadi untuk bisa menjawab siapa, di mana, kapan, dan bagaimana suatu penelitian itu dilakukan,
ini ada pada bab 3, yaitu di metode penelitian bagian 1. Nah, bagian 1 itu di sini, di subjek penelitian atau setting penelitian. Nah, di sini akan diulas mengenai tempat, waktu, lokasi, dan subjek penelitian. Jadi, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang B, bab 3, bagian 1. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu latihan soal kali ini. Semoga apa yang kami bagikan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Nah, untuk teman-teman yang melihat atau sudah menonton video ini, sekali lagi, untuk kerangka dalam penelitian tindakan kelas itu tolong dihafalkan. Karena dengan kita menghafalkan atau dengan kita paham bagian-bagian dari kerangka penelitian tindakan kelas itu, mau dibuat seperti apapun tipe soal PTK ini, mudah-mudahan nanti kita bisa mengerjakannya. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah berkenan untuk belajar bersama kami, dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya.